Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi nama saya Daftar Sebakti dari kelas 11C dan di sini saya akan memaparkan hasil dari eksperimen saya mengenai hukum Faraday. Baik teman-teman, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hukum Faraday. Jadi hukum Faraday ini membahas tentang jika jumlah flux magnet yang memasuki suatu kumparan berubah, maka pada ujung-ujung kumparan akan timbul gaya gerak induksi atau bisa kita sebut dengan GGL. Nah, besarnya GGL induksi ini bergantung pada laju perubahan magnet dan banyaknya lilitan kumparan. Faraday juga berkesimpulan bahwa arus yang timbul akan berbanding lurus dengan jumlah garis gaya magnetik pada kumparan tersebut. Kesimpulan tersebut biasa kita sebut dengan hukum Faraday. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ada formula atau rumus untuk hukum Faraday yang di mana ada epsilon atau tegangan induksi dengan minus n. N ini juga bisa kita sebut dengan jumlah putaran dikali dengan delta flux atau perubahan flux magnetik yang dibagi dengan delta t atau perubahan waktu. Seperti itu, teman-teman. Nah, baik teman-teman, selanjutnya untuk percobaan eksperimen. Jadi percobaan eksperimen ini kita lakukan dengan 3 percobaan. Yang pertama ialah dengan menggunakan jumlah banyak lilitan pada kumparan sebagai variabel bebas. Untuk percobaan kedua, variabel bebasnya yakni menggunakan kecepatan magnet bergerak. Dan untuk variabel bebas yang ketiga ialah kutub magnet yang diubah. Untuk percobaan ketiga, percobaan ini menggunakan nyalanya lampu sebagai variabel terikatnya di setiap percobaan yang kita lakukan, teman-teman. Nah, percobaan ini dilakukan dengan 3 kecepatan magnet bergerak yang berbeda setiap percobaannya. Untuk setiap percobaannya kita akan menggunakan kecepatan lambat, kecepatan sedang, dan kecepatan cepat untuk gerakan magnetnya. Nah, di sini sekarang bisa kita lihat, teman-teman, untuk percobaan pertama yakni dengan jumlah banyak lilitan pada kumparan. Coba kita bisa lihat ya videonya. Di sini dapat dilihat magnet yang digerakkan melalui kumparan dengan 4 lilitan, lampu menyala yang cukup terang ya, teman-teman. Jadi dengan kecepatan sedang. Bagaimana jika kecepatan cepat itu? Teman-teman, di sini lampu menyala sangat terang ya. Lalu kita coba dengan menggunakan kumparan hanya dengan 2 lilitan. Jadi kita lihat dengan kecepatan lambat sangat pelan di sini lampu yang menyala. Dan jika kita melihat dengan magnet yang bergerak dengan sedang, lampu lumayan terang, sedikit terang, namun tetap saja tidak terlalu terang redup. Dan kecepatan cepat juga cukup terang, namun tidak seterang dengan yang lilitan 4 kumparan. Nah, berarti dalam percobaan satu ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa semakin banyaknya lilitan kawat pada kumparan, maka akan semakin terang nyalanya lampu. Teman-teman, kita ke percobaan kedua. Jadi pada percobaan kedua ini variabel bebasnya ialah dengan menggunakan kecepatan magnet yang diubah-ubah, teman-teman, dan nyala terang lampu sebagai variabel terikatnya. Bisa kita lihat di percobaan ini, magnet digerakkan dengan pelan di kumparan dengan 4 lilitan. Cepat pelan nyala lampu terus ya, teman-teman. Namun jika kecepatannya dipercepat lagi menjadi kecepatan sedang, lampu itu menyala lebih daripada kecepatan sebelumnya lambat. Dan jika kita percepat lagi lebih dari kecepatan sedang, nyala lampu lebih terang dan dari sini sangat terang. Jadi kesimpulan dari eksperimen yang kedua ini, percobaan kedua, ialah bahwa semakin cepat dari gerakan magnet digerakkan, maka akan semakin terang juga lampu dapat menyala. Nah, lanjut kita ke percobaan ketiga, teman-teman. Dapat kita lihat di sini percobaan ketiga dengan kutub sebagai pembedanya, sebagai variabel bebas. Nah, jadi magnet digerakkan dengan kecepatan berbeda seperti sebelumnya. Lampu tetap menyala sesuai dengan kecepatannya, dan teman-teman bisa kita lihat jika magnet ini diubah kutubnya menjadi kutub selatan. Tidak ada yang berubah dalam segi nyalanya lampu, namun yang berubah apa, teman-teman? Ya, terutama itu adalah gerak jarum galvanometer. Yang tadinya jika menggunakan kita menggunakan kutub selatan, jika dimasukkan maka dia akan ke arah negatif dan dikeluarkan dia akan ke arah positif. Jarumnya, jika sebaliknya, jika kutub utara yang dimasukkan, maka jarum akan menuju ke arah kanan, yaitu arah positif. Dan jika magnet dikeluarkan, maka jarum akan mengarah ke negatif. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari percobaan tersebut, teman-teman, ini saya sudah buat tabel mengenai hasil eksperimennya. Ada percobaan pertama, percobaan ketiga dengan jumlah lilitan 2 lilitan, 4 lilitan, 4 lilitan, 4 lilitan, dengan kecepatan yang berbeda di setiap percobaannya, ada lambat, sedang, dan cepat. Dan kutub magnetnya itu dengan utara dan juga selatan. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa melihat perbedaan di antara semua percobaan. Teman-teman bisa aja foto video ini untuk melihat perbedaan antara percobaannya. Langsung saja kita ke sesi kesimpulan. Nah, dari hasil eksperimen yang sudah kita lakukan bersama-sama ya tadi, teman-teman, saya sudah membuat beberapa kesimpulan di sini. Yakni kesimpulan pertama ialah semakin banyak jumlah lilitan yang digunakan pada suatu kumparan, maka akan semakin terang, lampu akan menyala. Dan lampu menyala itu berbanding lurus dengan banyaknya jumlah lilitan yang digunakan pada suatu kumparan. Kesimpulan kedua, teman-teman, ialah semakin cepat magnet bergerak, maka akan semakin terang juga lampu tersebut akan menyala. Dan lampu menyala itu berbanding lurus juga ya, teman-teman, dengan kecepatan magnet itu bergerak. Kesimpulan ketiga ialah kutub magnet dari percobaan ketiga yang kita sudah lakukan. Kutub magnet itu mau mutar atau selatan itu tidak mempengaruhi, teman-teman, terhadap nyalanya lampu, tetapi akan mempengaruhi arah jarum galvanometer. Jadi nih, pada kutub utara, jarum galvanometer akan bergerak ke arah negatif saat magnet bergerak ke arah kumparan. Dan pada kutub selatan, jarum galvanometer akan bergerak ke arah positif saat magnet bergerak mendekati kumparan. Begitupun sebaliknya, teman-teman. Jadi pada kutub utara, jika magnet bergerak menjauhi kumparan, maka jarum galvanometer akan bergerak ke arah sebaliknya, yakni arah positif. Dan juga pada kutub selatan, jarum galvanometer akan bergerak ke arah sebaliknya, yaitu arah negatif, jika magnet bergerak ke menjauhi kumparan. Seperti teman-teman. Dan kesimpulan yang saya dapatkan ialah gaya gerak listrik induksi magnet itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama ialah banyaknya jumlah lilitan pada suatu kumparan. Yang kedua adalah kecepatan gerak magnet itu digerakkan. Dan yang ketiga adalah besar dari medan magnet yang digunakan. Sekian paparan hasil eksperimen saya mengenai hukum Faraday. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.